Perwira intelijen yang hilang 7 tahun lalu. Ucapan pria itu terus menggema di telingaku, bahkan saat ia telah pergi. Perwira intelijen. Terus saja menggema di telingaku. Shelomita berbalik, menengokku yang berdiri mematung. Ia menyembunyikan pistol kecil itu di balik roknya. Aku terkesima sekaligus gugup. Kenapa kamu di situ kayak patung? Aku kok gemetaran begini ya? Ingatan ibu sudah kembali? Basa-basiku karena tak tahu apa yang ingin aku omongkan. Masih belum semua. Yang tadi? Menebak saja. Ternyata dia yang memberitahu siapa aku sebenarnya. Aku hanya ingat tugas yang diberikan padaku sebelum... Di penglihatanku, aku tidak bergerak sendiri. Ada tim. Jika dilihat dari misinya, aku berpikir mungkin masa laluku berkaitan dengan tugas intelijen. Shelomita menoleh padaku dengan sedikit senyuman tipis, tetapi terasa senyumnya itu menggambarkan beban yang ia rasakan. Kamu jadi tahu, kan, bahayanya jika berada di dekatku? Shelomita mendengus kemudian beranjak pergi. Namun, di tengah langkahnya ia berbalik. Egi, terima kasih, ya, sudah membantuku menukar obat. Apa rencana ibu selanjutnya? Tanyaku prihatin. Aku hanya perlu bersabar sampai aku tahu kenapa aku dikorbankan seperti ini. Balasnya pelan sembari menggigit bibir untuk mengurangi rasa cemas dan sedihnya. Aku berjalan mendekatinya. Kasihan ibu melalui semua ini selama 7 tahun, seorang diri. Shelomita membalasku dengan tawa pendek. Kata-katamu membuatku ingin menangis saja. Dia masih bisa tertawa padahal ia pasti terpukul. Aku mau kembali ke kamarku. Shelomita berlalu, mungkin ia ingin menumpahkan rasa pedih itu di dalam kamarnya. Lalu tanganku segera mencegahnya, menarik pergelangan tangannya. Kamar ibu masih jauh dari sini. Ibu bisa meminjam kamarku untuk menumpahkan rasa sedih. Aku menutup panggilan telepon setelah Pak Jody menelepon menanyakan keberadaan istrinya. Aku berbohong padanya. Tak tahu di mana Shelomita. Aku mengatakan mungkin saja ia sedang jalan-jalan seperti tadi siang dan akan pulang tak lama lagi. Aku masih menunggu di luar kamarku sambil memainkan lagu dari musik di handphoneku ditemani sebatang rokok. Aku bukan perokok berat, hanya sesekali saja jika pikiran sedang suntuk, cemas, atau banyak pekerjaan. Dan kali ini, aku sedang cemas juga resah. Aku berada di persimpangan jalan yang berliku. Kesadaran mengatakan, aku tak bisa bersama Shelomita. Semakin sulit untuk menyelami hidupnya. Seandainya pun ia kembali pada kehidupan normalnya, bukan sebagai istri Pak Jody. Sama saja, dia tetap atasanku. Pangkatnya lebih tinggi dariku. Dia perwira. Melihat dari cara bela dirinya saja, aku yakin dia dari pasukan khusus, kemudian direkrut masuk intelijen. Jelas, aku tidak bisa mengimbanginya. Di sisi lain, hatiku hanya melihatnya sebagai gadis malang yang terperangkap dalam beban tugasnya. Di samping itu, aku sudah lebih dulu jatuh cinta sebelum tahu siapa dia. Aku benar-benar jatuh cinta sesakit-sakitnya. Dia dalam bahaya dan rasanya selalu ingin melindunginya. Meskipun aku bukanlah siapa-siapa. Hampir 1 jam lamanya, akhirnya Shelomita keluar dari kamarku. Aku mematikan rokok dengan membuang dan menginjaknya. Egi, tadi Mas Jody nelepon ya? Iya bu. Ia diam sesaat. Ibu sudah merasa lega? Iya makasih ya, sudah meminjamkan kamar. Aku pun tersenyum lega. Siap. Ia membalas senyumku. Melihat senyumnya itu, keyakinanku sudah bulat. Aku akan membantunya. Aku tidak ingin dia berjuang sendiri. Meski aku bukan siapa-siapa, aku ingin menemaninya berjuang. Oh ya Egi, aku mengabulkan permintaan keduamu, ucapnya seraya berbalik. Jantungku tiba-tiba berdetak cepat. Aku tidak sedang berhalusinasi karena pengaruh daun SC kan? Ibu nggak sedang iseng mempermainkanku kan? Tanyaku curiga. Dia malah terkekeh kecil. Tapi kamu jangan senang dulu. Ini hanya sementara sampai ingatanku kembali seluruhnya. Ah, kalau begitu sebaiknya ingatannya tak pernah kembali saja. Ya sudah, kirimi aku daftar besok pagi. Apa saja yang harus kulakukan sebagai pacarmu? Aku tidak paham tentang hubungan seperti itu. Rasanya ingin tersenyum selebarnya.
Tetapi takut ini hanya permainan halusinasi. Benarkah ini kenyataan? Tidak, ini bukan mimpi atau halusinasi. Dia mengabulkan permintaanku untuk jadi kekasihnya. Ah, indahnya duniaku yang ngenes ini. Rasanya ingin jingkrak-jingkrak sendiri. Tetapi Shelomita memperingatkanku. Jangan berbuat aneh-aneh. Aku masih dalam pengawasan mereka. Siap, balasku senang. Ibu mau saya antar kembali ke kamar? Tidak usah, tolaknya dan langsung pergi. Aku segera masuk ke kamar, berguling-guling di ranjang kamar hotelku. Hangat tubuh Shelomita masih tertinggal di spray kamarku. Aroma tubuhnya pun masih melekat. Aku membayangkan dia di sebelahku, tersenyum dengan bibirnya yang menggoda, lalu menyapaku, "Sayang." Kemudian aku tersentak kaget saat khayalanku semakin jauh. Ia menodongkan pistol di kepalaku. Aku segera bangun. Ah, ini hanya buai lamunan. Keesokan paginya, aku sudah rapi di ruang makan. Masih di ruang terpisah dengan keluarga besar Pak Jody, aku sarapan di ruang berbeda. Aku mencuri-curi pandang di ruang sana, dan tak kutemukan Shelomita. Kemana lagi itu anak? Apa dia kabur lagi? Mas Egi, dipanggil Pak Jody, bisik Mas Dedi, yang duduk di sebelahku sedang mengolesi roti dengan butter. Aku menoleh, Pak Jody melambai memanggil. Piring di tangan kutinggalkan di meja, lalu gegas menuju ruang makan sebelah. "Mohon izin," kataku saat sudah berada dekat poisisnya. Aku bisa merasakan Bu Ferni melirik sinis. Panggil istriku untuk sarapan, handphonenya tidak aktif. Bu Ferni menyinggungkan senyum tipis dengan raut kesal. "Mas Jody nggak ngajak dia tadi untuk sarapan?" "Sudah, katanya mau nyusul karena belum ganti baju." "Kalian masih tidur terpisah?" tanya Bu Afrizal tiba-tiba. Nada suaranya sedikit berang. Aku menjaga jarak, bagaimanapun ini urusan keluarga mereka. Pak Jody tak berkata apa-apa, selain menunduk dan tetap pada kegiatan sarapannya. "Obatnya rutin kamu berikan, Ferni?" tanya sang nyonya besar. Bu Ferni terlihat tergagap untuk menjawab. Sepertinya ia cukup takut dengan ibu mertuanya. Tidak seperti Bu Ferni yang biasanya sadis. Iya Bu, masih. Dia masih mengonsumsi obat itu." Ada yang aneh, Bu Afrizal bahkan tahu jika Shelomita sering diberi obat-obatan untuk membuat gadisku itu tidak berdaya. "Mohon arahan Bapak," bisikku pelan ke Pak Jody. Bu Ferni yang juga mendengar ucapanku kemudian memberiku kunci yang berupa kartu. "Mungkin ini kunci kamar Shelomita. Seret saja dia kemari," ucap Bu Ferni berang saat ibu mertuanya sedang sibuk mengobrol dengan Pak Afrizal. Amit-amit dapat perempuan macam Bu Ferni. Beda dengan Shelomitaku. Aku membuka akses pintu kamar Shelomita saat beberapa kali kutekan bel kamarnya tak juga pintu itu membuka. Aku menduga dia kabur lagi. Namun ternyata tidak. Ia sedang tidur dengan posisi yang entah bagaimana. Seperti melintang. Kepalanya hampir jatuh ke bawah. Cara tidur yang unik. "Ibu." Matanya membuka berat. "Egi, aku tahu itu kamu. Kenapa pintunya nggak dibuka?" Shelomita membetulkan posisi kepalanya yang hampir jatuh. "Please, sampaikan aku sudah sarapan di kamar. Kamu kembali lagi saja ke sana. Aku ngantuk berat." "Dia nggak tidur semalaman? Nggak tidur semalaman? Ngapain aja?" tanyaku. "Kamu macam Biani saja bawel," balasnya dengan mata masih menutup, menelungkup di bantal. Posisi tidurnya berubah tengkurap. "Biarin, ibu ngapain saja semalaman?" Aku dibantu seseorang mengacaukan pelacak yang terpasang di handphoneku. "Oh," aku duduk di bibir ranjang. Di sebelahnya. Ibu nggak lupa kan hari ini?" tanyaku ragu-ragu. Ia membuka mata dengan masih memeluk bantal. "Hari ini? Ada apa?" Aku merasa Shelomita mempermainkanku. Berharap dicintai itu menyakitkan. Dia bahkan lupa kalau semalam bersedia mengabulkan permintaan keduaku, menjadikanku kekasihnya. Saat sedang merasakan kekesalanku sendiri, tiba-tiba Shelomita menyentuh tanganku, menggenggam jari jemariku. "Aku nggak lupa." "Halah,
Gitu aja marah, ucapnya dengan senyuman pagi yang mencerahkan hatiku. Aku balas menggenggam tangannya dong. Fix, kita pacaran. Apa ini? Tanya Shelomita saat aku meletakkan kertas yang terlipat di tangannya. Aku kembali di kursi kemudiku, dia tetap di belakang seperti biasa. Setelah sarapan tadi, Shelomita meminta izin keluar ke Pak Jody untuk membeli oleh-oleh khas Bali untuk teman-temannya di kantor pengurus pusat. Ibu-ibu memang kadang sensitif kalau tidak ada buah tangan. Awalnya Pak Jody hampir saja ikut, tetapi Bu Ferni langsung cemberut dan mengurungkan niat Pak Jody untuk pergi menemani istrinya. Dan itu sebuah kebetulan yang menyenangkan. Rasanya ingin tertawa lebar. Senangnya, artinya hanya berdua saja kami jalan. Anggap aja ini kencan pertama. Ini apa, Egi? Baca dong, seruku. Nanti aja deh. Firasat buruk lihat kertas ini, Shelomita memasukkan daftar itu di saku jeans hitamnya. Aku tidur sebentar ya, kalau sudah sampai di tempat oleh-oleh, bangunin aja. Mengecewakan. Kencan pertama, dia sudah acuh begitu. Tapi ya wajar juga sih. Shelomita memang sudah ngantuk dari tadi, karena kurang tidur semalaman. Aku yang harus memahaminya. Aku nggak tahu tempat oleh-oleh mana yang banyak dikunjungi orang. Sejenak aku tepikan mobil, berselancar di internet, lalu menandai tempat-tempat yang kelihatan ramai. Kesini aja lah. Aku mengikuti arah GPS, membawa mobil ke tempat penjualan oleh-oleh khas Bali yang cukup terkenal. Bu, sudah sampai, ucapku setelah mobil terparkir sempurna. Dia bangun, rambutnya acak-acakan. Aku tersenyum menyambutnya setelah membukakan pintu untuknya, dan dia masih duduk saja di jok tengah. Ayo Bu. Dia menghela panjang. Sudah sampai ya? Sudah, balasku. Shelomita menggantungkan kacamata hitam di hidung mancungnya. Gerakannya yang lambat membuat gemas. Aku menariknya. Ayo, jangan lama-lama. Kenapa sih buru-buru? Protesnya seraya mengambil tas di jok. Aku menariknya, mendorong-dorong bahunya agar cepat-cepat. Egi, aku nanti jatuh. Ibu lambat-lambat sih, balasku dengan terus mendorongnya masuk. Egi, orang-orang ngelihat kita. Biar aja. Shelomita menghentikan kaki. Aku bisa jalan sendiri. Aku melepaskan kedua tanganku di bahunya, lalu maju satu langkah ke sebelahnya. Menggandeng tangannya, ia menoleh padaku. Apa-apaan sih ini? Ia berusaha melepas tangannya dengan rona wajah memerah. Aku tahu dia tidak terbiasa. Ibu pernah pacaran gak sih? Shelomita melotot. Pertanyaanmu aneh, tanya kayak gitu sama orang yang amnesia. Mana aku ingat pernah pacaran atau enggak? Aku menggenggam erat tangannya. Orang pacaran itu kayak gini, pegangan kemana-mana. Sebelum dia protes lagi, ku tarik saja tangannya. Ayo beli oleh-oleh. Ibu mau cari apa? Di sini lengkap. Aku pun sebenarnya gugup, menyentuh tangannya. Berpegangan erat seolah tak ingin terlepas. Ini caraku membuatnya tetap denganku. Bahkan saat ia memilih beberapa buah tangan, takkan ku lepas tangannya. Egi, aku gak bisa milih-milih. Tak ku jawab omelannya itu, aku hanya ingin menatapnya saja, meski ia sedang marah. Shelomita hari ini kekasihku. Sepasang kekasih muda melewatiku, baju yang dikenakannya menarik perhatianku. Baju berpasangan yang bertuliskan couple. Bu. Apa? Shelomita menoleh kesal karena aku tak mau melepas tangannya. Lihat deh itu, pakai baju berpasangan sepertinya lucu juga. Enggak mau, menjijikkan. Tolaknya cepat. Enggak nyangka secepat itu dia menolak. Enggak usah pakai gambar atau tulisan deh. Yang penting warnanya sama. Egi, kita bukan remaja. Kamu enggak malu? Aku menggeleng cepat. Enggak. Shelomita bermimik mau menangis. Kayaknya aku salah ambil keputusan mengabulkan permintaan keduamu. Aku tertawa kecil seraya mengayun-ayunkan tangannya. Mau ya Bu? Pintaku dengan wajah memohon. Ya udah, warna hitam saja polos. Hah? Warna hitam? Kayak mau melayat aja Bu. Nggak mau ya udah. Mau deh, pasrahku. Aku melepaskan tangannya dan mencari baju warna hitam ukurannya dan ukuranku. Aku tahu ukuran tubuh kekasihku karena pernah memeluknya.
Semoga pikiranku tidak kemana-mana. Shelomita melanjutkan mencari oleh-oleh. Aku juga sibuk memilih baju hitam polos yang bahannya bagus. Aku ingin memakai uangku sendiri untuk membeli ini. Saat berjalan menuju kasir, gelang berpasangan juga menarik perhatianku. Gelang tali berwarna gelap dengan persegi panjang kecil di tengahnya yang terbuat dari emas putih. Aku bertanya pada pedagangnya, "Ini emas asli?" "Asli, Pak. Talinya juga dari bahan yang anti-iritasi jadi aman." "Oh, boleh request tulisannya?" "Bisa, Pak. Apa tulisannya, Pak?" Di luarnya tulis, "Always with you." Dan di belakang emasnya, tulis saja inisial huruf SNI. Egi menunggu sebentar saat pedagang itu merakit gelang pesanannya. Setelah ia membayar di kasir, Shelomita mendatanginya. "Beli apa?" "Lama banget." Aku menoleh padanya dengan senyuman yang mengembang. "Rahasia." Ia membalas senyumku dengan ekspresi meledek. "Egi, aku capek jalan." Aku berkeliling mencari tempat, lalu telunjukku mengarah ke kafe mini di ujung swalayan. "Ibu tunggu di sana ya." "Mau dikasih ke Mbak yang tadi ya, Om?" tanya pedagang gelang itu setelah Shelomita berlalu. "Iya, Pak, itu pacar saya," ucapku senang. "Cantik kan?" Pedagang itu pun terkekeh. "Cantik, Om. Pasti susah ya dapetinnya." Aku pun terkekeh. "Banget, Pak." "Semoga langgeng ya, Om, sampai ke pelaminan." Jantungku seolah berhenti saat ucapan itu terdengar. Ada getaran sedih yang kurasakan. Apakah selamanya bisa bersama Shelomita? Saat aku tiba di tempat Shelomita duduk, ia sudah menghabiskan setengah gelas minumannya. Kertas kecil yang tadi ku beri sedang dibacanya. Aku duduk di sebelahnya, dan spontan ia menoleh. "Egi ini daftar apa?" tanyanya bingung. Aku suka mendengar suaranya saat menyebut namaku. Daftar yang ingin aku lakukan bersama ibu. Shelomita menatap heran. Ia lalu membaca ulang di depanku. 1 panggilan sayang. 2 nonton film. 3 sore ke pantai. 4 ini sih sama saja kayak kerja Rodi. Daftarmu lebih rumit daripada daftar tugas dari Verni. Orang pacaran memang kayak begitu, Bu, kelaku. Mengambil keuntungan dari kehilang ingatannya. Panggilan sayang, ia bertanya dengan nada tegas. "Aku nggak mau ah, ibu sudah janji mau jadi pacarku." "Iya tapi Egi, tugas-tugasmu." Ia menghela, menyesal aku mengabulkan permintaanmu. Aku tertawa saja, nggak peduli dia mau protes atau marah sekalipun. Yang pasti, kamu milikiku sekarang. Terserah ibu mau atau enggak, yang pasti aku akan memanggil ibu, Ai, mulai detik ini. "Ai." "Iya, Ai." "Ayang." Shelomita mengusap wajahnya sendiri. Semakin rumit saja hidupku. Ia lalu meneguk kembali minumannya. "Mau kemana lagi kita, Ai?" Shelomita terbatuk, tersedak minumannya. "Jangan panggil aku begitu," pekiknya. "Kenapa, Ai?" Aku nggak tahan untuk tidak mengganggunya. "Egi," lantangnya hingga pengunjung kafe di sekitar menoleh. Shelomita pun segera minta maaf. Maaf, adik saya lagi iseng," ucapnya. "Aku bukan adiknya, aku pacarnya," potongku. Ia mendelik dan segera menarikku pergi. "Egi, kamu bikin malu aja." Terkadang, aku merasa kamu menunjukkan sinyal-sinyal kecil. Seolah kamu juga mempunyai cinta yang sama sepertiku. Terlalu lama mencari oleh-oleh, aku memutuskan mengajaknya ke GWK saja. Aku belum pernah ke Bali, ini kali pertamaku, dan bahagia rasanya karena Shelomita bersamaku. "Jalannya jauh juga," ucapku. Shelomita berjalan lebih dulu. Pakaian serba hitam yang kubelikan, akhirnya dipakai juga. Susah payah membujuknya untuk memakai baju couple ini, dan akhirnya ia mau. "Aku kan udah bilang tadi kalau jalannya jauh." "Nggak apa-apa deh, selama ada kamu, Ai." Rasanya kupingku mau meledak mendengarmu terus memanggilku begitu, protesnya. Aku mengejarnya yang berjalan semakin cepat. "Hanya sementara kok, sampai hotel." "Terserah kamu sajalah, Egi, aku jadi tawananmu sekarang." Kami jalan berdua, bersisian, menikmati waktu. Jalanan menanjak yang kami lewati mengingatkanku pada kisahku cintaku dengannya. Apakah aku bisa berjalan hingga puncak? Apakah aku akan tetap bisa berada di sisinya? Entahlah,
Aku hanya ingin menikmati hari ini. Egi, duduk sebentar, ya. Aku pakai high heels. Bener juga, kakinya pasti sakit. Aku memperhatikannya, duduk di sisi jalan dan melepas sepatu. Sebelah mana yang sakit? Tanyaku seraya berlutut di depannya. Tangannya menepisku pelan. Enggak usah. Enggak apa-apa, ucapku memaksa lalu menyentuh kakinya. Dia terkejut, tetapi aku tak mau menghentikan tanganku untuk meringankan rasa pegal di kakinya. Enggak apa-apa. Ai, kamu enggak usah sungkan. Aku kan pacarmu. Aku milikmu hari ini, ucapku malu-malu. Shelomita menahan senyumnya. Egi. Kami diam untuk beberapa saat. Shelomita seperti memperhatikanku. Awalnya aku pura-pura tak tahu, lalu menengadah membalas tatapannya. Dia terkejut. Wajah kami sangat dekat. Namun Shelomita membuang wajah. Egi, boleh tanya? Ucapnya menoleh padaku lagi. Tanya apa? Kenapa kamu ingin kita pacaran? Aku tersenyum samar. Tanganku menuntun menyentuh kedua tangannya yang berada di pangkuan Shelomita. Ku genggam erat tangan itu. Aku dan kamu adalah tokoh di dua buku berbeda. Rasanya tak mungkin kita berdua bertemu dalam satu buku. Awalnya aku berpikir seperti ini. Aku berhenti sejenak, menatap bening mata Shelomita yang selalu bisa memikat hatiku. Lalu, aku ingin berlari masuk ke dalam cerita di buku yang ada kamu di dalamnya. Aku tak peduli meski tak bisa kembali ke bukuku lagi. Seperti itu pemikiranku sekarang. Salah satu cara untuk mewujudkan itu, dengan berani memintamu menjadikanku kekasih. Shelomita menggigit bibirnya sejenak. Tangannya yang kugenggam terlepas. Egi, nanti kamu terluka. Kuraih kembali tangannya dan kugenggam semakin erat. Aku tahu. Sekarang pun aku sudah terluka. Aku akan menanggung semua. Ia menggeleng. Egi, masa depanmu masih panjang. Aku menjatuhkan kepalaku di pangkuannya. Jangan melarangku lagi, Shelomita.